Culture Style Sale atau tanam paksa pada masa pemerintahan Van den Bosch. Seperti yang sudah kita ketahui, atau mungkin ada yang belum tahu juga bahwa pada tahun 1825 hingga 1830 telah terjadi satu peristiwa yang bisa dikatakan menjadi salah satu penyebab mengapa kemudian kebijakan tanam paksa bisa berlaku. Pada tahun itu telah terjadi perang antara pemerintah kolonial Belanda dengan rakyat pribumi yang dinamakan dengan Perang Diponegoro. Pasca perang ini, banyak sekali kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh perang, sehingga membuat perekonomian Belanda hancur. Penyebab lain ialah karena banyaknya dana yang dikeluarkan ketika terjadinya perang antara Belgia dengan Belanda yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Keadaan demikian menyebabkan pemerintah Belanda harus mencari cara untuk kembali mendapatkan uang untuk memenuhi kas negaranya. Pemerintah Belanda akhirnya mengirimkan gubernur jenderal yang baru, yaitu Johannes van den Bosch, untuk mengatasi permasalahan ekonomi itu. Johannes van den Bosch kemudian mengeluarkan satu sistem atau kebijakan agar tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasar dunia. Sistem penanaman ini dikenal dengan Culture Style Sale atau tanam paksa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang laku untuk diekspor ke pasar dunia berupa kopi, tembakau, tebu, dan nila. Dengan kata lain, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah di tanah-tanah milik mereka sendiri. Rakyat kemudian diwajibkan membayar pajak tanah atau lanren yang sebelumnya sudah berlaku dan biasanya dibayarkan dalam bentuk uang, sekarang diganti dengan hasil tanaman yang telah ditanam oleh para petani. Berikut kemudian ketentuan tanam paksa. Yang pertama, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah yang harus disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh lebih dari 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. 3. Waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan untuk tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditafsirkan itu melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya harus diserahkan kepada rakyat. Keenam, kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketujuh, penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum. Yang kedelapan, penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan atau pabrik pemerintah selama 75 hari dalam setahun. Pada praktiknya, sistem budidaya tanaman ini dijalankan dengan banyaknya penyelewengan. Sistem tanam paksa dilaksanakan melalui saluran birokrasi pemerintah yang melibatkan pejabat-pejabat pribumi dan Eropa. Pejabat pribumi mencakup para bupati sampai kepala desa, pejabat Eropa meliputi para residen, asisten residen, kontrolir, dan direktur tanaman yang bertugas sebagai pengawas jalannya pelaksanaan sistem tanam paksa. Transaksi kekuasaan antara pemerintah kolonial dan penguasa lokal membuat sistem budidaya berubah menjadi sistem tanam paksa. Robert Van Nijl dalam bukunya yang berjudul Sistem Tanam Paksa di Jawa menuliskan bahwa para penguasa lokal yang dinilai setia kepada penguasa Belanda mendapatkan gaji yang besar dan hadiah yang dihitung dari hasil panen tanaman di kabupaten masing-masing. Lama-kelamaan, ketentuan jumlah tanah dan tenaga tani yang dikerahkan meningkat dari 5%. Hal ini dilakukan oleh para bupati untuk memperoleh lebih banyak bonus persentase penjualan tanaman dagang. Van Nijl mencatat beberapa daerah bahkan melibatkan 90% keluarga tani untuk mengerjakan tanah pemerintah. Pada akhirnya, sistem ini berhasil mendorong Jawa semakin terlibat dalam perdagangan internasional karena pertumbuhan yang bagus di bidang ekspor. Namun, di sisi lain, hal ini juga mengeksploitasi sistem ekonomi swasembada yang menjadi basis ekonomi kaum petani.
Eksploitasi melalui sistem tanam paksa ini mengakibatkan petani menderita kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan dan kelaparan menjadi masalah pokok penduduk Jawa. Pertambahan penduduk, berkurangnya lahan pertanian milik pribadi, dan meluasnya perkebunan Eropa menjadi penyebab kemiskinan di Jawa. Kemajuan-kemajuan tertentu terlihat selama sistem tanam paksa berlangsung. Misalnya, perluasan jaringan jalan raya, namun hal itu bukan dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat pribumi, melainkan untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Pelaksanaan sistem ini akhirnya menuai pro dan kontra. Mereka yang setuju sebagian besar adalah pegawai pemerintah karena dianggap telah mendatangkan banyak keuntungan. Pihak lain yang setuju ialah Netherlands Handel Maskapai yang mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara pihak-pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa pada umumnya adalah sekelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal ekonomi, yang berpendapat bahwa kegiatan ekonomi lebih baik diserahkan kepada swasta. Hal ini juga mendorong terbitnya buku pada tahun 1860, yakni buku yang berjudul Max Havelaar, ditulis oleh Edward Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli. Roman Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli menggambarkan dengan jelas rupa penindasan yang dialami sekaligus ketidakberdayaan petani Jawa. Bupati dan pejabat desa sebagai penguasa lokal kerap mengeksploitasi petani untuk keuntungan mereka sendiri. Setelah masuknya modal swasta untuk mengambil bagian dalam eksploitasi sumber-sumber alam Indonesia, akhirnya dengan dihentikan sistem tanam paksa sejak tahun 1870, pemerintah Belanda harus memberikan peluang bagi modal swasta Belanda untuk memasuki Indonesia. Saya Wulia Nur Alifah dengan NIM 1909615 mengucapkan terima kasih banyak kepada yang telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.